بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subuh Jumat hari ini kita diperdengarkan oleh imam dalam salat subuh tadi ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah. Allah Subhanahu ia mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaytum min qablu yu'adzibukum 'adzaban alima. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Terus sampai ayat sebelum terakhir ayat 28 beliau menyelesaikan bacaannya pada rakaat yang kedua. Tersisa satu ayat di akhir surat Al-Fatah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ayat-ayat yang tadi sebagiannya telah kita baca dan semuanya telah kita dengarkan bersama dalam surat subuh tadi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang peperangan. Terkadang surat Al-Fatah ini juga dinamakan dengan surat Al-Qital, surat peperangan kecil, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang peperangan dan juga yang paling inti adalah perang penaklukan kota Mekah yang terjadi dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pada ayat katakanlah yang ke-16, katakanlah kepada orang-orang yang mangkir dari peperangan, artinya yang tidak ikut serta berperang, al-mukhallafin, dari orang-orang pedalaman, orang Badui. Satud'auna ila qaumin, kalian akan diseru untuk memerangi satu kaum, uli ba'sin syadidin, yang memiliki kekuatan yang besar. Kita akan menyerang
negara yang besar, kekuatan yang besar. Tuqatilunahum aw yuslimun, kalian akan memerangi mereka atau mereka menyerah, menerima persyaratan sebelum terjadi peperangan. Sebelum peperangan Nabi SAW senantiasa berdakwah, menyampaikan dakwah kepada orang yang akan diserang, yaitu memilih satu di antara tiga pilihan. Yang pertama masuk Islam, dan ini isi surat Nabi kepada Herakl Ar-Rumi, Azimur Rum, penguasa Romawi. Ia mengatakan min Muhammadin Rasulillah ila Herakl Azimur Rum. Ini diceritakan oleh ahli hadis dan nukilkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Muhammad Rasulullah, utusan Allah kepada Heraklius, penguasa Romawi. Ini adab mengirim surat. Jabatan tetap disebutkan, dihormati. Ia mengatakan Azimur Rum, kemudian beliau mengatakan aslim taslam, masuklah Islam niscaya engkau akan selamat. Selamat di sini adalah selamat yang hakiki. Selamat di dunia karena sudah haram darah dan hartanya dan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan selamat di akhirat dari api neraka atau dari kekekalan di dalam neraka. Karena neraka tempat orang kafir. Maka setiap sebelum berperang Nabi SAW berikan pilihan yang pertama ini, mengajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian apabila kalian tidak mau dan tidak ada pemaksaan terhadap agama, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tidak ada pemaksaan dalam agama karena yang kebenaran dan kebatilan sudah nyata. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ar-rusd, kebenaran yang mengantarkan kepada kebahagiaan, kesuksesan yang abadi, tidak bisa dan tidak samar-samar dengan al-ghayy, kesesatan, kebinasaan. Yang hak itu jelas, nyata. Maka tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan setelah jelas yang benar dan jelas yang batil. Kemudian Rasulullah SAW berikan pilihan yang kedua, yaitu al-jizyah. Ini yang dimaksud dengan au yuslimun. Mereka memang tidak mau berperang karena peperangan itu akibatnya besar, kehancuran, gugurnya jiwa yang banyak, nyawa, penerbangan, rusaknya segala fasilitas. Jadi peperangan itu bukan tujuan utama. Maka mereka yang tidak mau berperang karena memikirkan akibat ini diberi pilihan yang kedua oleh Rasulullah SAW, yaitu jizyah. Artinya tetap haram darah mereka sekalipun mereka kufar, tidak boleh ditumpahkan. Dan bahkan Nabi SAW mengancam dengan ancaman-ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang membunuh non-muslim yang sudah dijamin haram oleh Islam darah mereka dan tidak boleh ditumpahkan. Ahlu zimmah satu di antara tiga jenis orang kafir yang dibagi oleh para ulama, yaitu orang non-muslim yang berada di bawah
kekuasaan negara Islam, mereka negara berbeda dan jauh lebih lemah daripada negara Islam. Dan Islam tidak sembarangan, haus darah. Ketika mereka tidak mau berperang dan tetap mempertahankan akidah, keyakinan mereka yang batil, Islam tidak memaksa masuk agar mereka menerima agama kalau tidak disembelih. Tidak ada. Islam memberikan pilihan kedua, kalian membayar upeti dan kalian dijamin selamat, dan bahkan tidak sehelai rambut kalian pun yang terputus, jangankan menumpahkan darah. Ini yang, dan kalian membayar imbalan itu untuk itu kewajiban membayar jizyah. Pilihan yang ketiga, kalau sudah tidak mau berperang, tidak mau masuk Islam dan tidak mau menerima, dan mereka tetap berupaya untuk menyerang Islam, maka pilihan terakhir adalah berperang. Karena bumi ini diwarisi oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Bahwasanya bumi ini yarithuha Allahu li ibadihi al-mu'minin, orang yang beriman. Tetapi memang bumi dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah. Walau janaha ba'udah, walau sebesar sayap nyamuk, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hina, maka dinamakan dengan dunia. Dinamakan dengan ad-dunya, sesuatu yang rendah, yang pendek, terbatas sekali waktunya, tidak berharga. Dan Allah seringkali menegaskan ini dalam Al-Quran. Walal akhiratu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun wa abqa. Kalian mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih utama, lebih kekal. Maka mereka diperangi, dan peperangan dalam Islam, jihad dalam Islam aturannya ada. Mereka yang berada di medan perang, dimanapun medan perangnya, dan mereka yang menyatakan peperangan dengan Islam, yang menyerang kaum muslimin dan menerima peperangan dengan merasa bahwasanya mereka yang kuat dan tidak mau Islam tegak, ini yang terjadi peperangan. Tidak semua orang non-muslim yang dibunuh, dan bahkan ada non-muslim yang bertetanggaan, yang berhubungan satu kekuasaan dengan kaum muslimin. Sejarah Islam, sejarah manusia mencatat itu semua. Menyatakan Islam bukan negara, bukanlah agama yang haus darah, menumpahkan darah, yang tidak seiman dibunuh. Ini tidak ada dalam aturan Islam. Peperangan selama 23 tahun Nabi menyampaikan dakwah dihitung dengan jari. Dihitung dengan jari. Peperangan itu pun peperangan serangan kepada musuh yang memang dikhawatirkan menyerang Islam. Musuh yang memang tidak menerima Islam. Mereka merasa bangga dengan kekuatan dan melihat Islam adalah sebagai cikal bakal yang mengerongrong kekuasaan mereka, dan mereka tidak biarkan itu. Ini yang tampak. Peperangan pertama Badar, dan itu bukan peperangan yang diinginkan oleh Nabi. Peperangan pertama yang disertai oleh Nabi, perang Badar, ini peperangan yang Nabi tidak menginginkannya, tetapi yang menetapkan peperangan Allah. Nabi tidak ingin berperang. Nabi ingin hanya mengambil harta mereka, harta milik mereka yang dirampas oleh orang Quraisy di Mekah. Namun Allah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, yang menginginkan terjadi peperangan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlaka man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Dan itu pertolongan pertama setelah 15 tahun Islam muncul di permukaan bumi ini, baru turun pertolongan dari Allah nyata. Maka dinamakan dengan Yaumal Furqan. Perang Uhud setelah itu, setahun setelah itu terjadi.
Kalau ditelusuri sejarah kalau orang kafir menelusuri sejarah tidak akan melihat Islam sebagai negara, sebagai agama yang inginnya membunuh. Perang Uhud yang terjadi setahun setelah itu, Madinah diserang dengan jumlah pasukan yang sangat besar. 3.000 pasukan dari Mekah untuk menyerang Madinah. Niat mereka memang ingin menghancurkan semua, tidak membiarkan satu orang mukmin pun di muka bumi ini. Persiapan 1 tahun penuh, bukan sembarangan. Kafilah dagang yang selamat dari tangan Nabi dan kaum muslimin ketika itu, semuanya keuntungannya itu dijadikan sebagai anggaran untuk mempersiapkan peperangan 1 tahun yang akan datang. Selama 1 tahun mereka mengumpulkan kekuatan, menjalin dengan semua negeri-negeri terdekat, menjalin hubungan dukungan, dan memang mereka berhasil. Dengan bangganya mereka keluar dari Mekah, sebagaimana mereka bangga ketika keluar di perang Badar, karena mereka pasukan perang sementara Nabi bukan pasukan perang. 1.000 orang melawan 314 sekian. Di perang Uhud pun demikian, 3.000 orang dengan lengkap segala bentuk, segala macam pasukan datang ke Madinah untuk menghancurkan Madinah sehancur-hancurnya. Bukan muslim yang datang menyerang. Dan Nabi SAW setelah mengetahui itu bermusyawarah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu bukan muslim yang menerima mati. Memang kematian mereka kematian yang mulia, tetapi mereka tetap punya izzah. Harus ada kekuatan dan jangan serahkan leher untuk disembelih. Nabi SAW kumpulkan petinggi-petinggi sahabatnya, memusyawarahkan apa yang harus kita lakukan. Tetap tinggal di Madinah dan menanti serangan di rumah-rumah kita, di celah-celah, di gang-gang kita, atau kita songsong musuh yang tidak ikut serta berperang di perang Badar, yang merasa menyesal karena tidak ikut serta. Mereka inginnya menyongsong sebagaimana mereka menyongsong musuh di perang Badar. Yang pertama kali mengusulkan itu adalah pemimpin munafikin. Yang pertama kali ini tidak diinginkan, dan yang justru para sahabat-sahabat yang tidak ikut serta di perang Badar yang berat, yang keras mengusulkan kita harus menyongsong. Dan lebih banyak ternyata ketika itu Nabi SAW tetapkan keputusan tersebut dan ditetapkanlah waktunya untuk menyongsong. Dan mereka menanti di Uhud. Perang berikutnya hampir semuanya peperangan itu adalah ketika orang kafir datang menyerang. Perang Tabuk, perang yang sekarang diceritakan adalah perang penaklukan kota Mekah, yang sebenarnya bukan itu ceritanya. Awal ceritanya adalah di ujung ayat, di ujung surat yang tadi dibaca oleh imam kita. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya, pada ayat yang ke-27. Ini awal cerita peperangannya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Inilah penyebab terjadinya perang, awal ceritanya, dan itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Kisahnya adalah ketika Nabi bermimpi, yang ceritakan di sini, Nabi bermimpi, dia melihat dalam mimpinya bahwasanya kaum mukminin masuk ke kota Mekah. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman. Menunjukkan di sana tidak ada musuh. Aman, tidak ada yang menyerang. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin.
Ketika itu kalian dalam keadaan menggunduli kepala atau memendekkan rambut. Ini adalah sebagai ibarat tentang tahallul. Jadi mimpi itu mimpi umrah. Masuk dan tawaf, melaksanakan umrah dalam keadaan aman. Ketika Nabi ceritakan isi mimpi ini kepada para sahabatnya, para sahabat terutama orang-orang muhajirin yang sudah 7 tahun atau mungkin sudah 5 tahun mereka tidak bertemu dengan Ka'bah, sudah kerinduan, sudah benar-benar merasa rindu untuk tawaf di Ka'bah, meminta secepatnya Nabi membuktikan itu mimpinya, karena mimpi Nabi hak, mimpi seorang ru'ya al-anbiya sadiqah, mimpi para Nabi itu adalah benar, nyata. Mereka tuntut secepatnya, maka berangkatlah Nabi atas permintaan mereka setelah menceritakan mimpi tersebut, dan ternyata mereka terhalangi dari memasuki kota Mekah. Di sana masih ada orang Quraisy, orang kufar, dan mereka mengira Nabi menyerang kota Mekah. Setelah terjadi negosiasi, Nabi SAW juga mengutus Utsman untuk bernegosiasi, tetapi tidak ada hasilnya, dan muncullah yang ada adalah perjanjian, kesepakatan, ada nota-notanya ditandatangani oleh Nabi ketika itu, dan utusan Quraisy datang untuk menyepakati, membicarakan tentang kesepakatan yang zahirnya memihak mereka, dan Nabi tetap menandatanganinya. Dan tidak, yang pertama kali mereka tidak dibenarkan umrah. Bayangkan, sudah ratusan kilo mereka berjalan, dah hampir sampai ke Mekah. Tetapi kerinduan itu tidak juga terobati. Mereka tidak diizinkan menginjak kota Mekah untuk tahun itu. Tidak dibenarkan. Kalian tidak dibenarkan masuk Mekah, tidak dibenarkan untuk tawaf sa'i, padahal mereka sudah berihram. Kemudian di antara isi kesepakatannya, barang siapa yang masuk Islam dari penduduk Mekah dan datang ke Madinah, maka pihak Madinah tidak dibenarkan untuk menerima siapapun. Sebaliknya, barang siapa yang murtad dari penduduk Madinah, dari ahli Mekah yang kembali ke Mekah, pihak Mekah dibenarkan menerima, karena alasan mereka logis menurut mereka, karena mereka penduduk Mekah. Yang sudah murtad dari sahabat Nabi dan ingin kembali ke tanah airnya, maka pihak Mekah menerima karena memang tanah air mereka, tidak ada alasan untuk tidak menerima. Sementara Madinah bukan tanah air mereka. Dari orang Mekah yang masuk Islam dan datang ke Madinah untuk mendapatkan perlindungan, tidak dibenarkan diterima. Lahirnya memang merugikan kaum muslimin. Nabi SAW tanda tangani kesepakatan tersebut. Banyak lagi nota-notanya. Intinya, mereka mengadakan di antara notanya gencatan senjata beberapa tahun lamanya, tidak boleh berperang, dan ditandatangani oleh Nabi SAW persetujuan tersebut. Dan itu yang diceritakan oleh Allah tentang peperangan adalah, makanya perjanjian tadi dinamakan oleh Allah dengan kemenangan. Jadi surat Al-Fatah yang kisahnya adalah perjanjian, dan juga di situ ada nanti baiat Nabi dengan para sahabatnya tahta syajarah, di bawah pohon syajaratul ridwan, pohon yang dikenal dengan ridwan. Dinamakan dengan ridwan karena di situ Allah menjanjikan, laqad ayat sebelumnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, ayat yang ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman
tatkala mereka membaiat kamu di bawah pohon. Pohon itu namakan Syajaratul Ridwan. Dan tetap ada pohon ini sampai di masa Umar. Sampai masa khilafah Umar. Kemudian ketika Umar mendengar bahwasanya pohon ini mulai didatangi oleh orang banyak, untuk mungkin awalnya mereka hanya sekedar untuk melihat tempat bersejarah itu. Tempat di mana ada keterangannya dalam Al-Quran, pohon yang ada kata-katanya dalam Al-Quran. Maka datanglah karena kemuliaan pohon. Ternyata pohon itu tidak ada kemuliaannya, hanya sekedar kebetulan saja. Nabi tidak memilih pohon itu. Maka didatangi oleh sebagian orang-orang Islam ketika itu, bukan dari para sahabat, untuk melihat dari dekat. Mendengar itu, karena sudah banyak orang mengunjunginya, mendengar itu Umar murka dan memerintahkan pohon ini ditebang. Ini fitnah besar. Jadi dari fitnah-fitnah, penyimpangan-penyimpangan seperti ini sudah jauh hari Islam mengikisnya dan menebangnya sampai ke akar-akarnya. Apapun penyebab penyimpangan akidah itu sudah diputuskan oleh Islam. Dan itu terjadi. Baiat di bawah pohon tersebut antara Nabi dengan para sahabatnya untuk membela, apalagi ketika berita Utsman dibunuh, utusan dibunuh. Maka terjadilah baiat antara Nabi dengan para sahabatnya yang ketika itu jumlahnya, kata sahabat yang menceritakan kisah ini, 1400 arba'ata asyara mi'ah atau 1400 orang jumlahnya yang berbaiat, mengambil perjanjian, bersumpah untuk membela Islam, membela Nabi, membela agama Allah. Dan inti ceritanya tidak jadi Nabi umrah dan para sahabat ini ketika itu, dan Nabi setelah memang perjanjian sudah ditandatangani bertahalul, karena memang harus ditutup ibadah umrah atau haji, sempurnakan dengan tahalul. Nabi menyuruh para sahabatnya, bertahalullah kalian karena kita tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, dan ibadah ihram kita harus ditutup dengan tahalul. Ini dikenal dengan muhsar, yang terhalangi untuk masuk ke kota Mekah. Dia boleh tahalul dimanapun walaupun tidak sempurna ibadahnya. Kalau sekarang ini dengan persyaratan, in habasani habisun famahilli haitsu abastani. Ini ungkapan persyaratan yang ketika berniat. Maka Nabi memerintahkan sahabatnya untuk bertahalul. Tidak ada satupun yang mau. Tidak ada satupun yang mau. Karena kegusaran, rasa penasaran yang sangat luar biasa, dan sampai Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Iya. Lalu kenapa kita mesti menghinakan diri kita di hadapan orang kafir? Kenapa kita mesti menerima permintaan mereka? Kita tidak boleh masuk ke Mekah, padahal Mekah juga tanah air kita, tumpah darah kita. Ini perkataan Umar, dan Rasulullah SAW mengatakan, saya ini Rasulullah. Jadi kita dengan agama ini jangan sok-sok pintar, tidak dengan logika, tapi memang harus dengan kerasulan. Agama ini bukan diletakkan pada kecerdasan. Umar orang yang pintar, tetapi agama ini diletakkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan alasan pertama, saya Rasulullah. Jadi saya bukan bertindak sembarangan. Saya bukan memutuskan sembarangan, saya bukan menetapkan sembarangan, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kan bukan mengatakan bahwasanya umroh yang ada dalam mimpi saya itu harus dilakukan tahun ini. Tidak, tapi saya berita hanya sekedar berita, bukan menyatakan sekarang ini harus dilakukan. Dan ini kata Nabi, alasannya kemudian Umar datang kepada, karena tidak puas dengan jawaban Nabi, datang kepada Abu Bakar dan menyatakan yang sama. Lalu Abu Bakar mengungkapkan ungkapan yang sama dengan ungkapan Nabi, padahal Abu Bakar tidak mendengar sama sekali. Ini menunjukkan fikihnya Abu Bakar Siddiq, pahamnya, mendalamnya.
lurusnya pemahaman Abu Bakar terhadap agama. Ia mengatakan innahu Rasulullah. Tidak perlu kita protes. Dia adalah utusan Allah. Tidak mungkin dia berbuat sembarangan, memutuskan sembarangan. Dan dia juga tidak mengatakan umroh kita ini harus kita lakukan tahun ini. Dan ketika Nabi menyuruh mereka untuk bertahalul, tidak ada satu yang tahalul. Nabi SAW bersedih memang. Sudahlah kondisinya sama memang perasaan Nabi karena tidak bisa umroh. Nabi juga manusia. Dan para sahabat juga tidak mendengar perintahnya. Nabi SAW benar-benar bersedih. Masuk dia ke tendanya. Hadis ini ceritakan oleh Imam Bukhari oleh para ulama hadis dalam kitab hadis mereka. Nabi masuk ke tendanya dan menceritakan ini kepada istrinya. Dan istrinya mengatakan kalau memang itu yang harus dilakukan, lakukanlah ya Rasulullah. Kalau memang harus tahallul-tahallullah. Maka Nabi menerima usulan tersebut, keluar dia dan memanggil tukang cukurnya dan dia tahallul. Melihat Nabi tahallul, para sahabat tidak membiarkan dia hanya sebagai penonton. Mereka serentak tegak berdiri dan berebutan untuk bertahallul bersama Nabi. Perhatikan kekuatan magnet mereka mencontoh Nabi itu sangat besar dalam jiwa mereka. Tidak mungkin diingkari. Walaupun perasaan mereka memang kecewa, tetapi melihat Nabi berbuat, mereka tidak mau membiarkan Nabi berbuat sendiri. Inilah kelebihan para sahabat Nabi SAW. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, mereka yakin itu adalah kebenaran. Walaupun jiwa mereka diselimuti oleh kekecewaan, mereka serentak berdiri dan berebut untuk tahallul mencontoh Nabi SAW. Dan ini yang ada dalam kehidupan para sahabat. Ini yang membuat mereka mulia, karena mereka benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Makanya kebaikan yang disebutkan Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik orang manusia adalah orang yang hidup di zamanku. Kebaikan mereka bukan pada kebaikan penampilan, kebaikan harta, kebaikan kedudukan, bukan. Kebaikan yang dijamin oleh Nabi adalah kebaikan karena mereka total mengikuti Rasulullah SAW. Ini yang harus kita ikuti. Makanya 3 kelompok umat Nabi Muhammad yang paling yang selamat selain Muhajirin Ansar, kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti Muhajirin Ansar dengan baik. Ini yang radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi standar kebaikan adalah bagaimana kita mengikuti orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita uraikan dari ayat secara acak dan bolak-balik, karena memang kalau kita baca semuanya tentu waktu tidak memungkinkan, dan itu pun sekarang sudah lewat dari waktu yang biasa, tapi kita tetap menerima beberapa pertanyaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ayat yang tadi mengatakan muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Al-Quran menjelaskan bentuk tahallul itu hanya 2, yaitu menggunduli rambut, botak licin, muhalliq ru'usakum, yaitu membotak licin kepala, wa muqassirin, dan memendekkan. Taksir itu pangkas, memendekkan rambut semuanya. Dan ada yang berpendapat seperti yang ditanyakan tadi, ini kan kasusnya adalah, justru ini kasusnya umrah. Ini kasusnya umrah. Kasus yang diceritakan dalam ayat ini adalah umrah. Kemudian bila mana yang diinginkan adalah itu kan kisah umrah, adapun haji tidak, atau sebaliknya, maka jawaban kita, Nabi SAW ketika dalam haji wada bersama para sahabatnya, yang mereka ketika tahallul yang diperintahkan oleh Nabi tersebut adalah tahallul haji.
ketika tahallul haji, ketika datang kepadanya seorang sahabat dan Nabi SAW ketika itu berdoa, Allahumma irhamil muhalliqin, ya Allah berilah rahmat kepada orang yang menggunduli kepalanya ketika tahallul. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal muqassirin, lalu bagaimana dengan orang yang hanya sekedar memendekkan, yaitu memangkas rambutnya? Nabi SAW mengatakan, Allahumma irhamil muhalliqin. Diulang kembali oleh Rasulullah SAW doa yang pertama, dan bahkan sampai 3 kali Nabi mengulangi doa tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal muqassirin, ya Allah masukkan ke dalam doa keberkahan tersebut, kerahmat tersebut orang-orang yang memendekkan. Kemudian dari dalil ayat dalam surat Al-Fatah tadi dengan hadis ini, dan juga praktek tahallulnya Nabi dan para sahabatnya, itu tidak ada pembedaan antara ibadah haji dengan umrah. Pertama, ayat tadi berhubungan dengan umrah, sementara doa yang tadi 3 kali untuk orang yang muhalliqin dan hanya 1 kali untuk muqassirin, yang menunjukkan bahwasanya hanya 2 pilihan untuk orang yang bertahallul, itu juga terjadi pada pelaksanaan ibadah haji. Pemisahan antara ibadah haji dan umrah tidak benar dan tidak sesuai dengan dalil. Kemudian prakteknya para sahabat dan juga Nabi ketika tahallul tadi, ketika tahallul dalam umrah tadi, dia menggunduli rambutnya, dan para sahabat semua menggunduli rambutnya. Prakteknya itu dalam keadaan umrah. Kemudian juga para ulama menjelaskan bahwasanya tahallul yang ada adalah mencukur semua kepala, botak licin, kemudian memangkas rambut, memendekkan rambut semuanya. Adapun pendapat sebagian mazhab, terutama mazhab Syafi'i, yang membolehkan memotong 3 helai rambut, ini pendapat yang tidak ditegakkan di atas dalil yang kuat. Dan para ulama menjelaskan kelemahan pendapat Imam Syafi'i ini dengan dalil yang lemah, dan bahkan digunakannya qiyas juga. Sementara nas dalam Al-Quran tadi, kemudian doa Nabi tersebut, kemudian praktek Nabi langsung, maka tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwasanya bertahallul itu cukup dengan sebagian kepala atau bahkan 3 helai rambut. Jadi ini yang kita ingatkan kepada orang-orang yang umrah atau orang yang haji, bahwasanya tahallul hanya 2 cara yang dekat atau yang bisa dikatakan itu adalah sunnah Nabi SAW. Sementara memisahkan antara umrah dengan haji dalam kisah tersebut, ini dengan haji ini dalam kisah tersebut juga tidak didukung oleh dalil, padahal kedua-duanya berhubungan dengan ibadah haji dan umrah. Wallahu taala alam. Dan kita juga merasa cukup dengan mencukupi dengan 1 pertanyaan untuk pagi hari ini, karena waktu juga sudah terlalu lewat dari biasa. Maka kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.